Pak Gatot, apakah memang keadaan seperti tidak netral, cawe-cawe, apakah memang hal-hal itu yang terjadi pada saat ini? Dan kemudian apa indikasinya sehingga kemudian Pak Gatot yakin bahwa ada potensi perpecahan di negara kita nanti pasca pemilu kalau ini dibiarkan berlanjut begitu? Bang, ini sudah terlihat di depan mata. Mulai dari undang-undang yang mengatakan bahwa kan undang-undang bahwa pejabat publik, bupati, wali kota, gubernur dipilih secara langsung. Tapi ini PJ bisa sampai 2 tahun. Dan kemudian sekarang ini 50% lebih adalah baik gubernur, wali kota itu adalah PJ. Apa maksudnya? Ini adalah strategi untuk supaya bisa mengendalikan. Buktinya ketika rapat bupati, wali kota, gubernur, ketika ditanya dievaluasi berapa lama Mendagri, setiap 3 bulan Presiden mengatakan akan saya evaluasi dan saya amati tiap hari dan bisa saya tegur dan saya ganti. Ini kan luar biasa, bisa mengganti wali kota, bupati, gubernur kapanpun saja. Bukankah ini seperti raja? Bukan ini persiapan? Patut saya menduga boleh persiapan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Presiden tidak menegur Gibran untuk menjadi wakil presiden. Artinya presiden ikut sama-sama. Kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan. Digembosinya mobil Amin di Sumatera Utara, Jalan Sudirman, 7 oleh Disub. Kemudian aparat dari Satpol PP, pernyataan, banyak lagi gambar kepala desa dikumpulkan. Ini bukan saya saja, di pelosok-pelosok dari survei dari generasi muda ISPI menyasar semuanya dan mereka mengerti itu, melihat, dan sangat berbahaya. Bahkan dunia internasional mengatakan untuk mengetahui hasil pemilu di Somalia itu perlu waktu 20-30 hari. Di Amerika 2-3 hari. Yang paling efektif Indonesia, 1 bulan sebelumnya udah tahu. Ini anekdot di luar negeri loh. Inilah yang sama-sama saya mengajak sebagai anak negeri yang bertanggung jawab, pemilik negeri ini, kita bersama-sama siaga agar ini jangan terjadi dan negeri ini bisa melakukan pemilu dengan jujur, adil, luber, dan tidak terjadi apapun juga. Ya, Pak Gatot, salah satu persoalan juga dikhawatirkan adalah mengenai ketidaknetralan aparat TNI dan Polri. Sebagai mantan Panglima TNI, Pak Gatot, apakah itu mungkin saja memang bisa terjadi pada organisasi TNI pada saat ini, tidak netral begitu? Bung, kalau saya melihat pernyataan dari Panglima TNI ketika dilantik bahwa TNI akan netral, 1. Yang 2, Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan TNI AD pasti netral dan saya tidak mau mengorbankan institusi untuk membuat yang negatif. Kemudian Pangdam Jaya, Majen TNI Hasan mengatakan bahwa TNI akan netral. Bung, kalau seorang jenderal, baik mayor jenderal, kemudian letnan jenderal dan jenderal mengatakan TNI akan netral, kemudian TNI tidak netral, itu pasti dia mengatakan, Bapak aja ngomongnya seperti itu. Apa bedanya Bapak? Seperti kuat. Pakai rok saja Pak ke kantor. Itu akan kotor dan jelek sekali di mata prajurit. Tapi yang paling penting, Bung, bahwa TNI itu semua pernah disumpah. Dan itu akan melanggar sumpahnya. Tidak mungkin seorang yang sudah jenderal, umurnya tidak panjang lagi seperti saya, paling berapa tahun lagi, yang lainnya juga, terus mengorbankan jejak digital, mengorbankan jati dirinya, dan sangat menyedihkan dan sangat tabu bagi seorang TNI kalau dikatakan sebagai pengkhianat negara. Habis itu, habis ya, nggak bisa tidur karena pengkhianat negara itu adalah kejahatan yang tertinggi dan terjelek di suatu negara. Satu contoh kerajaan di Jawa Tengah, itu kalau kita mau ziarah ke makam raja-raja, ada tempat anak tangga yang harus dilewati. Saya tanya kenapa ini? Ini Pak, pengkhianat kerajaan dikuburkan di sini Pak, supaya selamanya orang nginjak-nginjak dia. Itulah pengkhianat dan tidak mungkin seorang Panglima TNI sekarang, kemudian Kasat, kemudian Pangdam mau mengorbankan jati dirinya hanya tinggal sebentar lagi dan hanya karena
patuh sama Jokowi. Tidak mungkin itu. Kalau ada itu paling-paling juga karena salah pengertian dan sebagainya. Tapi saya yakin TNI memegang sumpah dari bawah sampai atas, mereka tidak akan mau menjadi pengkhianat negeri ini. Ya, ada contoh kasus yang terbaru Pak Gatot, seperti kemudian wajah Dandim Soekarjo yang kemudian disandingkan dengan salah satu paslon. Dandim sudah mengatakan nama dan wajahnya memang dicatut oleh orang lain. Tapi menurut Anda apakah memang pencatutan aparat TNI ini memang benar terjadi ataukah memang ada indikasi TNI itu tidak netral begitu di sejumlah daerah? Coba cek kalau Dandim itu benar, saya katakan itu Dandimnya itu sakit jiwa atau gila. Tidak mungkin seorang Dandim dia mau melakukan seperti itu. Dan kan sekarang banyak ahli melihat bahwa itu foto diambil, kemudian dijejerkan, diproduksi lagi seolah bersebelahan. Jadi hampir saya katakan saya hampir tidak percaya seorang Dandim berani melakukan seperti itu. Bukan dia penakut, tapi dia takut malu. Dia takut harga dirinya. Dia punya harga diri dan punya jati diri. Tidak mungkin itu. Oke, baik. Pak Gatot, kita akan tampilkan dulu pernyataan dari... Dan hanya harga diri, jati diri yang kita miliki. Oke, baik. Pak Gatot, kita dengarkan dulu pernyataan dari Jusuf Kalla berikut ini ya. Beliau kan dalam pidatonya selalu mengatakan memerintahkan TNI Polri dan seluruh aparat negara untuk netral. Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah saya akan melaksanakan tugas program ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Ya, Pak Gatot, itu adalah pernyataan dari Jusuf Kalla yang mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk netral begitu. Pak Gatot, menurut Anda apa yang sekarang harus dilakukan oleh Pak Jokowi supaya kemudian betul-betul bisa memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu ini netral? Apa yang harus dilakukan supaya kemudian meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu ini tidak mendukung salah satu paslon dari pihak pemerintah? Sebenarnya tidak sulit. Sampaikan saja kepada semua bupati, wali kota, dan gubernur. Sampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sampaikan kepada KPU dan Bawaslu bahwa saya perintahkan kalian netral semuanya dan saya akan awasi dan masyarakat mengawasi apabila terjadi kecurangan, jangan dibela, langsung disidangkan. Ya, jangan kamuflase gitu. Dan ingat, khususnya untuk prajurit TNI, perintah presiden netral itu adalah perintah atasan. Melanggar atasan adalah melanggar sumpah. Siapapun dia, agamamu apanya, mereka pernah bersumpah di atas kitab sucinya masing-masing. Mengatakan, demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ada sumpah yang mengatakan akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Atasan, presiden sudah mengatakan netral. Panglima TNI netral, Kepala Staf Angkatan Darat netral, bahkan Pangdam Jaya netral. Kalau membantah itu, siapapun yang merintah, berarti TNI tidak takut sama Tuhan itu. Kualat dia, durhaka dia. Begitu. Oke, Pak Gatot Nurmantio, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Gatot. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.